guys, kenalin nama aku Nazwa Amira Zahra dari 10 TJKT3. Nah, pernah kepikiran nggak gimana caranya data bisa terkirim di internet? Oke, hari ini kita bakal bahas tentang networking model. Oke, networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat. Selain jadi standar, ini juga jadi panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, serta diproses dalam jaringan. Ibaratnya ini adalah sebuah aturan jaringan gitu ya. Simpelnya, networking model itu adalah aturan atau standar dalam proses komunikasi data antara perangkat di jaringan. Bayangin kalau nggak ada aturan ini, setiap perusahaan bakal punya aturan sendiri-sendiri. Dan komunikasi antar perangkat bakal jadi kacau atau keongan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah sebelum dan ini adalah sesudah adanya model networking atau networking model. Nah, sebelum adanya networking model, ini tuh sangat tumpang tindih teman-teman. Jadi kalau ada perusahaan yang ingin saling berkomunikasi atau bertukar informasi, sulitan karena ininya bertumpang tindih, application di sini, address of the server di sini, dan sebagainya. Tapi setelah adanya model networking atau networking model, ini sudah sangat rapi ya. Ada 7 di sini. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan juga physical. Oke, kita ke pembahasan dan penjelasannya ya. Dulu, model networking itu sangat acak. Tapi sekarang sudah rapi karena ada sistem lapisan atau layer. Nah, tadi kan udah ada nih contohnya. Nah, sebenarnya ini ada 2 model utama. Pertama ada OSI model. Nah, OSI model ini punya 7 lapisan, tapi karena terlalu kompleks, sekarang biasanya cuma dipakai untuk kebutuhan edukasi aja. Nah, yang kedua, ini ada TCP/IP. Atau ini tuh versi lebih sederhananya dari OSI. Nah, kenapa bisa lebih sederhana? Karena ini tuh cuma ada 4 atau 5 layer. Ini typo ya, maaf. Dan merupakan dasar dari jaringan internet. Dibuatnya oleh US Department of Defense atau disingkat DoD. Gitu, teman-teman. Nah, ini tuh ada 5 lapisan di dalam TCP IP ini. Nah, ayo kita bedah lapisannya dari atas ke bawah ya. Nah, ini totalnya ada 4 ya teman-teman, tapi setelah diupdate jadi ada 5. Ada application, transport, internet, data link, dan juga physical. Oke, yang pertama ada application layer, antar muka interface pengguna dengan jaringan. Nah, application layer ini adalah lapisan paling atas yang berinteraksi langsung sama kamu atau sama kita ya. Contohnya, pas kita klik kirim di web browser atau email. Nah, yang kedua ada transport layer. Transport layer itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama ada TCP dan yang kedua ada UDP. Yang pertama ada TCP. TCP itu aman, datanya berurutan, tapi lebih lambat. Nah, jadi TCP itu udah aman tapi agak sedikit lambat gitu. Karena harus dicek teliti lagi. Nah, sedangkan UDP ini sangat cepat. Tapi tanpa koreksi kesalahan. Jadi itu super cepat, tapi nggak peduli kalau ada data yang hilang gitu contohnya. Nah, yang ketiga ada network layer. Network layer ini juga ada 2. Yang pertama ada IP address, identitas alamat perangkat. Nah, IP address ini fungsinya buat routing, penentuan jalur pengiriman data alias nyari jalur terbaik dan tercepat supaya data nggak salah alamat. Nah, yang keempat ada data link layer. Yang pertama ada ini nih, MAC address, identitas fisik perangkat. Terus yang kedua ada VCS, frame check sequence, deteksi kesalahan. Nah, di sini ada fitur VCS buat deteksi error dan identitas detail perangkat yang namanya MAC address. Lalu yang kelima ada physical layer, cabling, standar kabel dan koneksi fisik antar perangkat. Jadi physical layer ini urusan kabel dan fisik yang menghubungkan antar perangkat gitu ya. Nah, teman-teman, pas data dikirim, ada 2 proses penting nih, yaitu encapsulation dan decapsulation. Nah, pertama kita bahas encapsulation dulu. Encapsulation ini adalah proses pemecahan dan pembungkusan paket data dari layar atas ke layar bawah pada komputer pengirim. Jadi, di sisi pengirim, data dipecah-pecah dan dibungkus dari lapisan atas sampai ke bawah. Lalu yang kedua ada decapsulation. Decapsulation ya. Nah, proses sebaliknya pada kuter penerima, yaitu membuka bungkusan dan menggabungkan kembali pecahan data menjadi paket yang utuh.
Jadi di sisi penerima, bungkusan itu dibuka lagi satu-satu dan digabungkan kembali jadi data yang utuh lagi. Oke, jadi itulah rahasia di balik layar gimana internet bekerja lewat networking model. Gimana? Gampang kan? Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!